apa yang harus dimiliki oleh seorang Rika sebagai representasi dari Bank Indonesia ketika berhadapan dengan Hendra? Kalau dari saya sebagai apa eh, panitia dari acara Festival Kopi Bank Indonesia, hanya berharap itu dan menginginkan acara kami itu berjalan dengan lancar gitu Pak. Dan dan sebetulnya untuk kalau misalkan dapat lapangan A atau lapangan B sebetulnya tidak terlalu berpengaruh gitu Pak untuk kami, karena memang kami itu berharap acara kami itu bisa ramai dan bisa berjalan aja gitu Pak. Walaupun sebelumnya kami yang mendapatkan lapangan A tersebut gitu. Poin apa yang bisa menjadi pendorong Rika merelakan sebagian kepentingan yang dimiliki oleh Rika sehingga bisa mengakomodir permohonan Hendra? Iya, kalau dari kami itu karena memang jadi agar enak satu sama lain gitu Pak, tidak ada yang merasa dirugikan begitu. Jadi kalau saya rasa kalau saya juga bisa menggunakan 8B, kenapa tidak gitu Pak? Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Karena acara pengadilan juga sangat membutuhkan lapangan A tersebut. Sebetulnya apakah Rika bisa memaksakan diri atas keputusan pihak perusahaannya, pihak Bank Indonesianya dalam hal ini? Sehingga tidak perlu mengakomodir kepada Hendra? Sebetulnya bisa Pak, bisa memaksakan gitu kalau misalkan kita pengen lapangan A, cuman ya jadi biar tidak ada yang dirugikan saja gitu Pak. Tapi sebetulnya bisa gitu Pak untuk jika ingin dipaksakan tetap pengen menggunakan lapangan A. Nah, adakah kepentingan dari Hendra yang memang bisa menambah nilai ataupun pemakluman kepada perusahaan yang akan menggelar di lapang yang sama? Mungkin ada Pak, jadi kayak semacam gini, karena kan di awal kita akan mengadakan acaranya dari siang sampai sore. Nah, sehingga kan di sana otomatis dan juga Pangandaran ini bisa membawa banyak massa, ya, mungkin ada sekitar 1.500 massa. Itu pun sudah mulai dari pelari dan juga dari masyarakat umum. Nah, sehingga orang-orang yang datang ke sana juga akan penasaran ketika melihat di pinggir lapangan A ini sedang ada dekorasi yang baru, yaitu ada festival kopi. Nah, sehingga mungkin festival kopi ini pun akan juga terbantu dengan adanya Pangandaran. Setidaknya dengan mereka hadir ke Grand Pangandaran itu, mereka tahu gitu kan bahwasanya nanti malam pun bakalan ada festival kopi, dan ini mungkin bisa jadi tambahan buat Bank Indonesia kan gitu untuk meramaikan acaranya, karena ya memang terbukti juga ketika malam hari banyak juga dari entah itu baik dari panitia maupun dari para pelari yang memang masih belum pulang, itu mereka hadir di Festival Kopi Bank Indonesia. Seperti itu Pak. Hendra mengutarakan hal tersebut kepada Ibu Rika? Enggak Pak. Kalau dari Hendra sih mengutarakan kalau dia tuh membutuhkan lapangan yang cukup luas dan lebih luas dari acara festival kopi tersebut Pak. Jadi menurut saya Hendra tuh lebih membutuhkan lapangan A gitu. Dengan partisipan yang banyak juga, yang cukup banyak. Ya, tapi dalam hal ini Hendra tidak memberikan suatu value tambahan kepada Rika yang sudah mengorbankan ataupun yang sudah memberikan kelegowoannya, begitu merelakan kepentingannya gitu. Di sini halnya harusnya Hendra kalau mau berbicara dua-duanya ini bisa saling menguntungkan, maka perspektif dari Rika itu sama Hendra harus diperluas gitu. Bahwa dengan adanya acara kami gitu ya, si Pangandaran Run ini gitu ya,
tidak akan menjadikan acaranya Ibu Rika itu tidak kurang peminat atau ininya kayak gitu. Kan tadi saya tanya, Rika bisa nggak sih sebetulnya Rika bersikukuh atas pendiriannya? Bisa kayak gitu kan? Artinya bisa saja Rika keluar dari proses negosiasi dalam hal ini kayak gitu. Karena tidak ada sesuatu yang memang bisa meyakinkan Rika perspektifnya. Oh iya ya, dengan adanya Pangandaran Run itu akan menambah semarak event yang digelar oleh Rika. Ya, tidak adanya Gitu, keuntungan. Hendra. Sementara Oke. kalau dalam konteks integratif ini, gitu ya, kita harus berupaya menggali perspektif dari lawan kita, kayak gitu. Dan kita juga memberikan informasi ataupun pemahaman kepada lawan kita supaya merelakan apa yang dimilikinya, tapi kita juga bisa memberikan suatu penambahan value buat lawan kita. Bisa dipahami, Hendra? Bisa Pak, paham Pak. Ya, jadi dalam hal ini yang ngomongnya harus dijelaskan gitu, keuntungannya apa kayak gitu, bukan di pembahasan seperti barusan, tapi pada saat proses negosiasi itu, sehingga Rika yakin kayak gitu. Begitu ya? Bisa dipahami? Paham Pak, baik Pak. Rika, Hendra, paham ya? Yap. Ada yang ditanyakan coba dari simulasinya? Mungkin ini sih Pak, kemarin tuh saya tuh bingung untuk yang integratif ini apakah harus menggunakan diagram BATNA atau yang seperti itu atau tidak, tapi kan kalau saya pikir lagi, kalau misalkan di integratif kan nggak ada hal yang harus dinegosiasikan, dan karena kan ini jatuhnya akan win-win solution ya Pak. Jadi proses Ya, negosiasinya itu selama sumber dayanya itu maksudnya tidak terbatas, jadi ini tidak perlu adanya diagram itu Pak, atau memang harus juga ada Pak, seperti itu? nggak ada. Jadi konteks BATNA RV itu banyaknya digunakan pada saat distributif yang mana kita mendegosiasikan objek yang memang itu terbatas, tidak ada alternatif lainnya, begitu ya. Nah, namun dalam hal integratif ya itu adalah eksplorasi masing-masing kebutuhan dari masing-masing party atau masing-masing pihak, dan masing-masing pihak juga mencari alternatif-alternatif lain yang bisa ditambahkan gitu. Jadi objeknya tidak terbatas. Begitu. Ya, jadi di sini lebih kepada pemahaman. Jadi tidak perlu ada garis kontinum ilustrasi itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana yang lain? Silakan, ada yang ditanyakan dulu. Ini kudu ya ditampilkan, terima kasih nilainya supaya dapat nilai A. Ya Pak, biar terbaca sama semua orang Pak. Amin. Ya, nilai mah bonus pemahaman yang paling utama. Getting understood is number one. Getting A is bonus. Silakan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Sudah cukup sepertinya, Pak. Baik, cukup ya. Nah, kita akan perkuat. Ini kalau baca bukunya panjang kayak gitu ya, tebal dan berbahasa Inggris. Ada 2 buku yang akan menambah pemahaman kita, tapi ini ada volunteer yang sudah membuat resumenya gitu ya, sehingga bisa ditampilkan. Kita pelajari dulu video yang pertama. Tapi mohon disiapkan dulu alat tulisnya ya, sehingga bisa kita mencatat poin-poinnya. Karena habis ini kita akan praktik. Jadi kan kalau praktik kemarin tugas itu kita membicarakan dulu apa kasusnya gimana, terus kira-kira solusinya harus bagaimana gitu. Tapi sekarang kita akan coba praktik langsung tanpa kedua belah pihak itu seolah tidak bertemu terlebih dahulu di awal, memperbincangkan skenario-nya harus bagaimana, begitu. Ini menuntut kepiawaian kita untuk menyampaikan entah itu gagasan ataupun
ataupun perspektifnya sehingga negosiasinya bisa tersampaikan. Udah disiapkan alat tulisnya? Ala mantan FBI. Sadarkah kamu kalau setiap hari itu kita melakukan proses negosiasi dalam kehidupan? Kayak tawar-menawar pembelian barang di pasar tradisional, negosiasi sama keluarga perihal liburan, atau jam penggunaan gadget buat anak-anak. Proses negosiasi di kantor juga sering kita lakuin. Contohnya penawaran promosi dengan berbagai penyesuaian gaji, permintaan mutasi, permohonan cuti, dan masih banyak hal lain. Dampak dari nggak mengetahui teknik negosiasi yang efektif bisa berakibat kerugian perusahaan, misalnya nih finansial, waktu, dan tenaga. Kita pun bakal dianggap kurang bisa bekerja dan nggak bisa dipercaya. Tapi kabar baiknya, teknik negosiasi ini bisa dipelajari siapapun. Dan kalau seseorang itu bisa mengasah teknik negosiasinya dengan sangat baik, maka dia siap untuk menghadapi situasi apapun dalam proses negosiasi, baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Di video ini saya bakal jelasin metode yang digunakan oleh Chris Voss, seorang mantan negosiator Sandra FBI dalam bukunya Never Split the Difference, mengaplikasikan ilmu negosiasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks negosiasi ringan sampai ke bisnis besar. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus, dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Berikut 10 hal yang penting dipahami tapi sering dilupakan dalam bernegosiasi. Nomor 1, bernegosiasi dengan emosi, bukan dengan alasan. Pada tahun 1981, buku terobosan tentang negosiasi berjudul Getting to Yes yang ditulis oleh William Ury dan Roger Fisher, pemimpin berpengaruh di negosiasi Harvard, diterbitkan. Strategi di Getting to Yes mengasumsikan manusia itu pada dasarnya aktor rasional yang selalu bekerja buat maksimalkan kepentingan diri sendiri. Buku itu didasarkan pemikiran yang ekonomis dan matematis. Salah satu aturan inti buku itu minta orang menghilangkan emosi dari situasi yang dihadapi. Tapi ada masalah besar dari teori ini. Ternyata manusia itu bukan selalu jadi makhluk yang rasional. Manusia itu sering jadi emosional, terutama waktu mereka ketakutan. Menurut Chris, itulah titik kegagalan dari pendekatan lama Harvard itu. Di teori selanjutnya ditemukan, sifat manusia itu sering didorong oleh emosi dan kebutuhan bawah sadar. Penelitian berhadiah Nobel di bidang ekonomi itu membuktikan manusia itu sering mengambil keputusan yang nggak rasional. Karena fakta bahwa setiap manusia itu memiliki apa yang disebut sebagai bias kognitif. Inilah yang mempengaruhi kita buat mengambil keputusan secara nggak rasional dan masih bisa diprediksi. Nomor 2, dengarkan mereka secara baik-baik untuk memahami opini mereka. Film Hollywood sering menampilkan proses negosiasi sebagai barang yang agresif. Ada 2 orang yang sama kerasnya buat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi Chris bilang pendekatan yang keras-kerasan ini nggak akan bisa membuahkan hasil, tapi malah mengundang perlawanan. Menurut FBI, negosiasi paling efektif itu dimulai dari empati. Caranya dengan mendengarkan pihak lain dan memberikan perhatianmu ke mereka. Negosiasi yang baik mirip dengan percakapan yang dilakukan pasien dan terapisnya, setidaknya di awal negosiasi. Pertama, kamu harus memahami posisi, perasaan, kebutuhan, dan pandangan mereka sedalam mungkin. Negosiasi cuma bisa dimulai saat mereka merasa dimengerti. Ngomong ini bukan berarti kita harus menyetujui semua yang mereka katakan ya. Tunjukkan kalau kamu itu memahami posisinya. Nomor 3, jelaskan secara ringkas kembali apa yang mereka utarakan. Cara praktis pertama buat menunjukkan kalau kamu itu ngerti mereka, yaitu dengan meringkas kembali apa yang mereka katakan padamu. Kamu harus mengulangi lagi apa yang dikatakan mereka secara singkat dan menggunakan kata-katamu sendiri. Kalau kamu lakukan ini, mereka akan merasa kalau kamu itu ngerti dan mendengarkan mereka. Ada 2 kata terbaik yang bisa kamu dengar dalam negosiasi. Kata itu adalah, itu benar. Jadi kalau kamu meringkas perkataan mereka, mereka akan mengakui kamu sudah paham kalau kamu mengatakan itu benar. Ini adalah kebalikan dari apa yang biasanya kita lakukan saat negosiasi. Kita sering berpikir kalau lebih baik berdebat dan memaksakan pemikiran kita ke orang lain. Dan kalau mereka menyerah dan bilang, ya udah kamu yang benar,
Nah, pendekatan yang dimulai dengan emosi itu kebalikannya yang dicontohkan barusan. Nomor 4, berikan label tentang apa yang mereka pikirkan dan sampaikan. Cara lain yang sederhana tapi efektif buat menunjukkan kalau kamu memahami orang lain adalah dengan melabeli orang itu. Pelabelan adalah apa yang Chris sebut dengan menyatakan secara lantang apa yang mungkin dipikirkan dan dirasakan orang lain saat ini. Label biasanya diawali dengan sepertinya kamu atau kelihatannya kamu. Mengatakan ini bisa meredakan emosi negatif yang terpendam. Studi oleh Profesor Matthew Lieberman di UCLA menunjukkan kalau orang melabeli emosi secara verbal, aktivitas di pusat ketakutan di otak itu bakal turun. Chris pernah mencoba masuk ke apartemen terkunci yang berisi banyak orang bersenjata. Mereka baru aja berbuat jahat dan merasa ketakutan dan hampir putus asa. Jadi Chris dan kedua rekannya menghabiskan waktu selama 6 jam di depan pintu. Mereka memberi label tentang apa yang mereka pikirkan dan dirasakan orang di dalam apartemen itu secara lantang di hadapan mereka. Akhirnya setelah 6 jam, pintu perlahan terbuka dan para penjahat keluar dengan tangan terangkat. Kok bisa? Ya karena pelabelan verbal tentang perasaan mereka membantu mereka merasa tenang dan cukup aman untuk pergi keluar. Nomor 5. Tulis daftar tanggapan terburuk yang mungkin mereka katakan dan sebutkan. Sebelum negosiasi penting dimulai, kita harus buat daftar tentang semua respon terburuk yang mungkin bisa dikatakan lawan bicara. Ini berisi sudut pandang terburuk dari pandangan mereka. Lalu mereka harus sebutkan hal-hal ini di awal negosiasi. Ini mungkin terdengar rada ngawur, tapi ini sama dengan pelabelan. Melakukan ini bisa meredakan banyak hal negatif sebelum mereka sempat muncul di pembicaraan. Akhirnya kamu akan berada di posisi yang lebih kuat buat mengatasi segala keberatan kalau kamu mulai pembicaraan tentang hal itu. Kamu akan punya waktu untuk menyiapkan tanggapan yang lebih bagus. Tapi kalau kamu nunggu sampai mereka menyebutkan hal yang negatif, kamu bakal berada di posisi yang jauh lebih lemah. Plus, kalau kamu mengira kamu berusaha menyembunyikan sesuatu yang negatif, itu bisa merusak kepercayaan mereka. Atau mereka mungkin aja mengetahui hal yang negatif, tapi nggak dibicarakan. Tapi secara diam-diam mereka membatalkan semua kesepakatan. Nomor 6, bicaralah dengan suara yang pelan, tenang, dan jernih. Kita semua pernah mendengar gimana komunikasi nonverbal yang merupakan mayoritas dari apa yang orang-orang di sekitar kita terima dari komunikasi kita. Chris mengatakan ini benar, dan suara kita adalah alat paling ampuh yang kita miliki buat meningkatkan dampak komunikasi kita secara dramatis. Kebanyakan dari kita itu sering terlalu fokus mempelajari kata-kata ajaib yang bakal diucapkan. Tapi kita lupa, cara kita mengucapkannya justru lebih penting. Ada 3 jenis suara yang bisa kamu gunakan selama negosiasi. Suara yang ceria dan positif, jadi suara ini kedengarannya santai dan bahagia. Wajahmu tersenyum dan kamu lebih rileks. Kita harus lebih sering menggunakan nada ini. Kemudian, suara pembawa radio pada jam malam. Nada suara mereka pelan, tenang, dan jelas. Nada ini menunjukkan kalau kamu mengendalikan situasi ini dan membantu orang merasa tenang dan nyaman. Penting buat menambahkan nada turun di akhir kalimatmu. Terakhir, suara tegas langsung. Inilah jenis suara yang sering dipakai polisi-polisi di film Hollywood. Suara ini sering menimbulkan masalah dan mengundang pertikaian. Jadi sebaiknya jangan sering digunakan. Nomor 7. Buat pertanyaan terbuka buat menyatakan ketidaksetujuan. Pertanyaan terbuka adalah satu alat paling ampuh dari FBI. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih panjang. Sedangkan pertanyaan tertutup bisa dijawab dengan ya, tidak, atau fakta singkat. Pertanyaan terbuka dimulai dengan kata apa atau bagaimana. Kata mengapa, seperti menuduh. Dan pertanyaan lain seperti kapan atau siapa bisa berakhir dengan cepat. Mengapa pertanyaan terbuka itu bagus? Karena mereka membantumu mengatakan tidak setuju secara implisit. Kamu justru kelihatan seperti minta bantuan mereka. Misalnya, kalau si penculik mengatakan berapa banyak uang yang mereka inginkan, Chris tidak langsung setuju. Dia justru sering mengajukan pertanyaan terbuka. Misalnya nih, bagaimana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Maka fokus negosiasi bakal segera bergeser, dan penculik mulai berkonsentrasi di masalah gimana Chris dapat mencari uang tebusan. Di banyak kasus, mereka bakal segera mengurangi jumlah uang yang mereka minta, bahkan tanpa disuruh. Nomor 8. Manfaatkan pengaruh dengan memperhatikan informasi leverage. Leverage negosiasi berarti kemampuan buat memberi orang lain apa yang mereka inginkan atau mengambil sesuatu yang mereka takutkan bakal hilang. Jadi orang yang lebih berpengaruh di negosiasi itu adalah orang yang lebih diuntungkan atau yang pegang kartu.
Ada 3 jenis leverage. Leverage positif itu kemampuan untuk memberikan sesuatu yang diinginkan orang lain. Misalnya kamu menjual rumah yang merupakan rumah impian orang lain. Kamu yang bakal punya banyak pengaruh. Nah sebaliknya, kalau kamu perlu jual rumahmu minggu depan dan hanya ada satu orang yang tertarik, mereka jadi yang punya banyak pengaruh atas dirimu. Karena kamu yang benar-benar menginginkan uang itu. Lalu ada leverage negatif. Leverage ini bisa membuat kerugian atau penderitaan bagi pihak lain. Misalnya penculik ini bisa membunuh orang yang dicintai. Leverage ini memungkinkan mereka buat minta uang tebusan. Lalu yang terakhir ada leverage normatif. Ini mempengaruhi seseorang melalui kepercayaan atau aturan pribadi mereka. Misalnya nih agama, patriotisme, filosofi hidup, atau identitas kelompok. Nomor 9, kekuatan Black Swan. Black Swan atau angsa hitam adalah jenis pengungkapan atas suatu hal yang nggak terduga yang kadang terjadi saat negosiasi. Oleh karenanya kita harus selalu buka mata dan telinga tentang informasi baru yang bisa mengubah seluruh keseimbangan negosiasi. Dulu ada orang yang menyebut sesuatu itu mustahil. Dulu orang menyebut sesuatu yang mustahil sebagai angsa hitam. Karena angsa hitam itu nggak pernah ada. Lalu suatu hari ada seorang penjelajah Eropa di Australia berjalan dan melihat ada angsa hitam yang nyata adanya dan hidup. Jadi penulis Nassim Taleb dari bukunya menyebut Black Swan sebagai peristiwa yang dianggap nggak mungkin sampai suatu hari itu terjadi. Misalnya nggak ada yang akan meramalkan serangan terorisme 9/11 atau kebangkitan penggunaan internet sampai semasif sekarang ini. Nomor 10. Belajar menggunakan bias kognitif buat menciptakan leverage. Bias kognitif adalah cara yang nggak rasional dari otak kita buat mendistorsi lingkungan sekitar kita. Dan karena setiap manusia punya bias kognitif ini, kita jadi bisa membuat leverage secara tiba-tiba dengan menggunakan bias kognitif ini. Deadline sering menyebabkan orang membuat keputusan yang nggak rasional. Seperti kemungkinanmu dapat tawaran bagus di dealer mobil yang lebih besar kalau deadline waktu triwulanan si penjual bakal segera datang. Di Haiti, Chris mengatur waktu negosiasi dengan penculik mendekati akhir minggu. Ini membantunya mendapat kesepakatan yang jauh lebih murah. Negosiasi biasanya dimulai Chris dengan membuat para penculik kecewa menggunakan pertanyaan terbuka. Salah satu dari mereka meminta 150.000. Jadi Chris memberitahu anggota keluarga Sandra buat berkata, gimana aku bisa dapat uang itu? Kata ini membingungkan para penculik. Setelah beberapa kali bertukar tawaran, Chris lalu minta anggota keluarga menawarkan nomor yang spesifik, 4.751. Dia mengatakan ini sebagai bias lain yang dimiliki orang. Angka yang sangat spesifik itu terasa seperti sesuatu yang berdasarkan data. Sementara angka yang diakhiri dengan 0 itu terasa longgar dan fleksibel. Para penculik pun akhirnya mau menerima tawaran itu. Hai, buat kalian yang tonton. Gimana? Bisa dicatat poin-poinnya yang bisa didapat? Tadi cuma beberapa sih. Yuk, Nurung, apa poin yang kamu dapatkan? Berapa sih Pak? Soalnya terlalu ngikutin. Tadi cuma dapat berapa sih Pak? Coba ya Pak. Ya, Nurung. Yang pertama tuh buka dengan alasan. Nggak Terus jelas lo yang ngomong. kedua dengarkan mereka secara baik-baik. Terus jelaskan secara ringkas kembali apa yang mereka utarakan. Oh, pilih satu. Apa? Oh ya, kirain semua. Yang terakhir tadi sih Pak, belajar menggunakan bias kognitif untuk Kamu pilih menciptakan satu leverage. poin lesson learn, Kayak bisa menjelaskan. tadi yang membuat deadline yang berdekatan, terus sama membuat merasakan lawan kita tuh menawarkan sesuatu yang impossible gitu Pak. Bagaimana sehingga secara otomatis akan menurunkan standarnya gitu. Oh, juga sebelumnya tuh Oke. Contohnya gimana tuh, oh yang Nurung? integratif Kalau kalau nggak dalam salah Pak. Jadi
konteks sama-sama negosiasi tadinya yang saya sudah dari kamu ruko kan, Pak. buat di Terus tugas sebelumnya. saya nawar yang tadinya dapat bonus pajak 4 kali, terus saya bilang kalau saya tuh belum sempat beli perabotan, terus dapat bonus gitu, Pak. Udah tambah. Leverage-nya tuh saya mendesak kalau saya tuh emang baru kekurangan gitu sih, Pak. Sama bandingin sama apa ya? Harga di ruko lain gitu sih. Hmm. Jadi leverage-nya sebelah mananya? Leverage. Leverage. Kayak sesuatu yang impossible gitu sih, Pak. Iya sih. Hmm. Bentar. Leverage itu apa sih yang kamu maknai? Pengaruh. Iya. Oh, kayak menciptakan bumbu-bumbu gitu sih, Pak. Enggak sih, Pak. Leverage itu Kayak apa? gimana ya? Menciptakan suatu hal yang bisa menguntungkan kita gitu, Pak. Jadi gimana tuh maknanya? Itu sih namanya. Iya. Hmm. Oke, terima kasih Nurung. Ninika Rosa, how about you? Iya Pak, beda lagi Pak poinnya. Boleh. Hmm. Kalau saya mungkin di poin 8 Pak, manfaatkan pengaruh untuk dengan informasi leverage. Nah, leverage itu tadi kan pengaruh ya Pak, ada 3 leverage positif itu yang menjadi kekuatan kita untuk apa ya, menjual sesuatu yang orang lain inginkan. Lalu ada leverage yang negatif, itu memindahkan hal-hal yang apa ya, tidak yang bisa merugikan kita begitu Pak. Nah, terus ada leverage yang normatif juga, itu tuh mempengaruhi orang lain dengan budaya, identitas kelompok, atau mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Seperti itu Pak. Jadi poinnya dalam negosiasi dengan leverage ini yang harus bagaimana yang harus diciptakan menurut Rosa? Menurut saya berarti poinnya itu kita harus mengetahui dulu Pak, mungkin balik lagi mempunyai empati dengan partner negosiasi kita, kayak mengetahui apa sih kebutuhan mereka, apa yang mereka rasakan, dan apa yang juga bisa kita tawarkan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Lela Fatmasari. Kalau menurut saya itu ada yang berbicara pelan dan jernih, Pak. Jadi suara itu bisa merupakan alat yang paling ampuh gitu untuk cara mengungkapkannya dan menjadi lebih penting. Kemudian pada saat negosiasi itu bisa wajah kita bisa tersenyum, jadi bisa akan lebih rileks. Itu si Ade Bugio. Lewat. Oke, jadi dalam hal ini ketika kita berbicara dengan orang lain, faktor suara kita gitu ya. Jadi kita harus lebih ini ya, lebih gimana? Kualitas suara itu harus diperhatikan gitu. Jadi kita tidak seolah menyerang, kita juga memposisikan itu sejajar dengan kita. Oke, baik. Ini saya ada satu lagi, mohon disimak nanti kita bandingkan ya. Sorry. Udah kelihatan? Belum Pak, belum ada Pak. Belum ada ya.
Ah, ini judul bukunya Getting to Yes. Resumenya 8 menit. Udah kelihatan? Sudah Pak, ada Pak. Disimak ya. Negosiasi bukanlah mencari siapa yang menang, tapi mencari kondisi yang saling menguntungkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Getting to Yes karya Roger Fisher. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara negosiasi yang benar sehingga kamu bisa mencapai win-win solution. Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah melakukan negosiasi. Entah itu negosiasi gaji, negosiasi harga di pasar, menentukan kemana harus makan malam bersama pacar, dan sebagainya. Sederhananya, negosiasi itu sebagai cara dasar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Komunikasi ini berlangsung bolak-balik dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kamu dan orang lain memiliki kepentingan yang sama atau tidak. Namun perlu dipahami, negosiasi itu bukan berarti salah satu pihak pasti untung dan pihak lain pasti rugi. Negosiasi itu seharusnya bisa membantu kedua pihak untung dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Caranya tidak sulit. Kamu berdua hanya perlu mendengarkan satu sama lain, memperlakukan orang lain dengan adil, dan bersama-sama bersedia untuk mencari kesepakatan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kesalahan umum dalam bernegosiasi. Jangan pernah menawar berdasarkan posisi. Ini kesalahan umum ketika negosiasi. Jika setiap orang sudah mengambil posisi dan berargumen berdasarkan itu, maka akan sangat sulit mencapai kesepakatan. Contohnya begini, ketika ada sebuah kepentingan yang berseberangan, masing-masing sudah mengambil posisi, apakah mereka tim yang pro dan tim yang kontra. Jika sudah begitu, negosiasi bukan lagi bertujuan untuk mencari titik tengahnya atau win-win solution, tapi masing-masing sudah sibuk pertahankan posisinya dan merasa dirinya paling benar. Inilah yang membuat sebuah negosiasi menjadi sangat panjang dan tidak efisien. Dalam hal ini, biasanya menawar berdasarkan posisi akan menjadi pertarungan siapa yang paling benar. Hasilnya, di pihak yang kalah akan timbul perasaan marah dan kebencian karena kepentingannya tidak diakomodasi. Ini yang seharusnya kita hindari dalam bernegosiasi karena sakit hati sulit disembuhkan. Nantinya, apabila ada kepentingan lain yang bisa dinegosiasikan dengan pihak yang sama, maka akan menjadi lebih sulit lagi karena sudah ada sakit hati sebelumnya dan di kepentingan yang lain, mereka akan berusaha lebih keras untuk membuktikan diri paling benar. Ini yang membuat orang sadar kalau gaya negosiasi zaman dulu sudah tidak cocok lagi. Melainkan, gaya negosiasi yang seharusnya dijalankan adalah soft bargaining. Ini adalah jenis negosiasi di mana kita melihat pihak yang berseberangan bukan sebagai musuh, tapi sebagai kawan. Kita juga harus punya mindset kalau tujuan utama dari negosiasi adalah membangun dan menjaga hubungan, bukan kemenangan semata. Prinsip utama dalam bernegosiasi adalah kita harus pisahkan orang dengan perbedaan yang sedang dihadapi. Kebanyakan orang terbiasa terlalu melekat pada kepentingan yang mereka bawa dan posisi mereka. Sederhananya, kita jangan baperan saat negosiasi. Sehingga ketika ada orang lain yang berseberangan, mereka menganggap perbedaan ini menyerang diri mereka secara pribadi. Padahal, hanya kepentingan saja yang berbeda. Perlu kita pahami, kalau kepentingan yang kita wakili tidak mencerminkan diri kita secara keseluruhan. Ketika kita bisa membedakan antara kepentingan yang kita hadapi dan orang tersebut, maka hal ini akan membuat kita bisa melakukan negosiasi tanpa harus menyakiti orang lain secara personal. Hal ini juga membantu kedua belah pihak melihat sebuah masalah yang dihadapi dengan lebih jelas. Kedua, menciptakan opsi untuk win-win solution. Dalam negosiasi, ada beberapa hambatan yang mungkin kamu alami ketika berusaha mencari solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapi. Roger membaginya menjadi 4 hambatan umum. Kedua belah pihak terlalu cepat menentukan opsi solusi tanpa memperhitungkan opsi yang lain. Atau kedua belah pihak berusaha untuk mempersempit opsi yang dimiliki agar bisa fokus pada satu jawaban.
Hambatan lain, mungkin salah satu pihak berpikir opsi dari negosiasi adalah situasi yang win-lose. Mereka berasumsi opsi yang tersedia hanyalah salah satu pihak menang dan pihak lain kalah. Atau yang terakhir, salah satu pihak berharap pihak lain berinisiatif untuk mencarikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Hambatan umum ini biasa terjadi dalam sebuah negosiasi, sehingga hasil dari negosiasi bisa tidak maksimal dan merugikan masing-masing pihak. Ada cara lain yang lebih baik. Sebelum kita memutuskan sebuah solusi dari negosiasi yang dijalankan, ada baiknya kita terbuka dulu dengan opsi solusi yang lain. Roger memberikan beberapa tips dalam menciptakan sebuah solusi kreatif. Pertama, pisahkan antara menciptakan ide dan memutuskan ide. Ini adalah tahap yang paling krusial. Ketika sesi bertukar pikiran, jangan langsung buru-buru menilai sebuah ide yang dilontarkan oleh masing-masing peserta. Biarkan saja ditampung dulu semua idenya. Kedua, memperluas opsi solusi daripada mencari satu jawaban yang paling benar. Ada kisah menarik. Dua orang bertengkar di dalam sebuah perpustakaan. Orang pertama ingin jendelanya dibuka, dan orang kedua ingin jendelanya ditutup. Kemudian datanglah seorang pustakawan, dan dia bertanya, kenapa orang pertama mau jendelanya dibuka? Orang pertama bilang, kalau dia ingin menghirup udara segar. Pustakawan itu lalu bertanya kepada orang kedua, kenapa dia mau jendelanya ditutup? Orang kedua bilang kalau dia ingin menghindari angin. Dalam cerita ini, kedua orang tersebut hanya melihat satu opsi saja, entah jendela dibuka atau ditutup. Padahal masih banyak opsi yang lain. Misalnya, orang kedua bisa meminjam sweater, orang pertama membuka jendela di ruangan lain, atau salah satu dari mereka pindah lokasi dan sebagainya. Ketiga, mencari kondisi yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, seharusnya kita tidak mencari win-lose situation. Namun, melalui negosiasi, kita bisa mendapatkan apa yang masing-masing pihak inginkan. Keempat, mempermudah pihak lain untuk setuju. Negosiasi yang berhasil tentunya harus disepakati oleh masing-masing pihak. Ini sebabnya kita harus belajar menempatkan diri kita di posisi orang lain. Kita harus bisa memahami hal apa yang bisa membuat pihak lain mudah setuju dengan usulan yang kita tawarkan. Melalui hal ini, negosiasi akan cenderung berjalan lebih lancar dan saling menguntungkan. Ketiga, menghadapi negosiasi yang sulit. Kadang ada kalanya kita melakukan negosiasi dengan pihak yang lebih berkuasa dari kita. Jadi, posisi awalnya sudah tidak seimbang. Namun jangan berkecil hati, ingat lagi ada dua tujuan utama dalam bernegosiasi. Yaitu pertama, kamu harus bisa melindungi diri kamu agar kamu tidak menyetujui sebuah kesepakatan yang merugikanmu. Kedua, kamu harus bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang juga mengakomodir kepentinganmu. Untuk bisa mencapai tujuan ini, Roger memberikan kita saran yaitu BATNA, atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Jadi, ini adalah opsi alternatif terbaik yang kita tawarkan kepada pihak lain. Ingat, kita bernegosiasi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang lebih baik, daripada tidak bernegosiasi sama sekali. Namun ada kalanya juga, pihak yang berseberangan menjadi sangat keras kepala dan tidak mau negosiasi sama sekali. Mereka tetap pada pendiriannya. Maka di kondisi ini, kamu bisa menggunakan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah. Pihak ketiga adalah pihak netral yang mencatat apa kepentingan masing-masing pihak dan meminta kepada mereka untuk memberikan komentar atas kepentingan yang diajukan oleh pihak lain. Proses ini berlanjut terus-menerus hingga akhirnya mampu mendapatkan opsi terbaik atau kemungkinan terburuknya adalah kesepakatan ini dibatalkan. Orang lain akan lebih mudah mendengarkanmu apabila mereka merasa dimengerti. Oleh karena itu, apabila ingin orang lain menghargai kepentinganmu dalam sebuah negosiasi, maka kamu harus mulai menghargai kepentingan mereka dulu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Oke, terima kasih. Ini yang baru join ya? Gimana sih? Ada yang baru join? Ismi Ayu. Lesson learn-nya apa nih di poin ini? Kalau yang tadi Ismi tangkap sih, kayak negosiasi itu bukan
mencari keuntungan semata gitu Pak. Tapi kayak mereka tuh harus mementingkan kedua belah pihak gitu, jangan kayak mereka tuh harus saling membantu agar mencapai kesepakatan bernegosiasi gitu. Terus jangan juga kayak mementingkan emosi. Jika mereka sudah mencapai pro atau kontra, itu tuh tidak akan mendapatkan win-win solution, tapi itu akan menjadi masalah, bukan kayak berujung pertengkaran gitu. Terus bukannya kayak menyelesaikan masalah, tapi malah kayak menambah masalah. Baik, terima kasih Ismi. Iya, Eli sama-sama. Cesar. Jadi untuk poin yang saya tangkap ini, bahwa negosiasi ini itu harus menguntungkan satu sama lain, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Contohnya tadi ada tim pro dan ada tim kontra. Yang mana jika tim pro dan kontra pasti akan ingin timnya itu selalu menang, dan di sini itu tidak ada yang seperti itu Pak. Jadi keduanya saling menguntungkan. Jika salah satunya merasa ingin dia yang menang dan otomatis pihak lawannya akan kalah, maka pihak yang kalah itu akan merasa kecewa dan timbullah rasa marah. Dan sedangkan di dalam peraturan negosiasi ini tidak boleh sampai kita emosi. Kalau kita emosi akan berdampak buruk bagi kita. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Jovi. Jawab gimana? Untuk salah satu poin itu adalah kesalahan umum dalam bernegosiasi, jangan pernah menawar berdasarkan posisi. Terutama pada zaman dulu kan yang dijelaskan video itu, pada zaman dulu kita melihat bahwa lawan bicara kita itu sebagai lawan, jadi sebagai musuh. Tapi pada zaman sekarang kita harus menggunakan soft bargaining, karena kalau pihak lawan kita itu dianggap sebagai kawan, sehingga dalam melakukan proses negosiasi kita melihat mereka anggap aja sebagai teman. Jadi kita harus menjaga hubungan dan menjaga kepentingan yang kita wakili, terutama kepentingan dari pihak lawan maupun kita sendiri. Jadi berdasarkan dari negosiasi ini, menggunakan soft bargaining, baik kita maupun pihak yang kita negosiasikan akan menjadi lebih tenang, lebih berempati, dan kita memahami mengenai value-value masing-masing dari negosiasi ini. Gitu. Oke, baik. Gini ya, jadi walaupun kita sudah belajar teori mengenai win-loss negotiation, win-win solution gitu ya, yang nanti akan kita pelajari yang tripartite negotiation. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita orientasinya jangan memperlakukan lawan bicara kita itu ataupun lawan main kita negosiasi itu ini tadi ya terjebak posisi gitu. Aku harus menang, dia harus kalah. Nggak seperti itu kayak gitu orientasinya. Walaupun kita udah tahu bahwa ini objek yang akan kita bahas, objek yang akan dinegosiasikan itu adalah sesuatu yang terbatas. Maka kita akan masuk ke dalam konteks negosiasi yang distributif kayak gitu kan. Nah, tetapi bukan oke, sekarang ini adalah distributif. Berarti nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa menang dan kalah itu adalah sesuatu yang abstrak, dan pada akhirnya masing-masing merasa menang begitu ya. Yang kita gambarkan ilustrasi itu kita sebagai pengamat saja begitu. Tapi walaupun nanti kemarin ingat nggak waktu sebelum Lebaran kan kita meluruskan gitu ya perspektif bahwa yang dimaksud dengan win loss di sini gitu ya bukan berarti yang loss itu jadi kecewa dan gigit jari gitu ya, dan yang menang itu berdecak kagum gitu atas kemenangannya, bukan begitu. Itu adalah perspektif dari kita sebagai pengamat kemarin itu ya, dari Batna, Arfi, terus Zopanya itu begitu. Nah, tetapi dalam hal ini konteks kita apapun situasinya ada suatu hal yang memang harus diperhatikan begitu. Apa yang diperhatikan? Yaitu adalah relationship. Itulah mentalitas yang harus kita miliki gitu ya sebagai negotiator. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikannya gitu ya. Saya akan membagi dulu terlebih dahulu menjadi
2 breakout rooms. Nanti saya masuk dulu sebentar, ngasih case-nya ke breakout room yang A, terus nanti ke yang B, saya kasih ilustrasinya posisinya sebagai apa, gitu ya. Nanti kita gabung lagi ke main room, baru nanti kita akan praktikan, saya tunjuk dari perwakilan room A dan perwakilan room B, gitu ya, sehingga langsung melakukan suatu proses negosiasi percakapan di hadapan kita semua. Baik, Bu. Bisa dipahami? Bisa ya? Kok Oke. saya? Kita bagi 2 breakout room dulu. Silakan join. Ayo. Halo. 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 Hai. Assalamualaikum. Nurung siap nurung. Mau as yuk. Anjir. Yang masih musim kan? Udah enggak anjir. Iya sekarang enggak ada game yang rame lagi ya. Ada yang rame tuh ini, Violet Run. Tapi itu enggak bareng-bareng. Nah, si Indri. Ini ada rekomendasi game yang bisa barengan nggak? Ada rekomendasi game yang bisa barengan nggak? Dia malah ngajak main Among Us. Oke, room 1 posisinya ini sebagai ini siapa nih, ada unassignment. Rika. Kalian jadi madam fakultas FISIP ceritanya. Nah, terus kalian akan berhadapan dengan mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT. Awal itu 8 juta kayak gitu. Mereka itu mengajukan penyesuaian, kalian sebagai manajer harus melakukan proses verifikasi dan memahami kebutuhan dari si mahasiswa yang akan menyantroni kalian. Nah, pertimbangannya kayak gitu, bahwa kalian itu harus benar-benar tepat sasaran, memberikan keringanan kepada yang sangat membutuhkan. Di sisi lain, kalian juga harus mempertahankan kebijakan fakultas atau universitas, bahwa paling banter itu dibuatkan skemanya cicilan. Konsekuensinya, karena kalau kalian misalnya loss, artinya pendapatan dari mahasiswanya rendah, gitu ya, kalian sebagai manajer gitu akan berimbas kepada pendapatan fakultas. Ya, fasilitas yang didapatkan fakultas akan jadi lebih kecil, gitu ya. Insentif kinerja dosen akan diturunkan, kegiatan kemahasiswaan dananya jadi lebih kecil. Berarti tadi worst case-nya tuh Jadi pahami sampai sini? Tapi di sisi lain, kalian harus memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang mengajukan sebagai yang terkena dampak, ingat ya, ini yang terkena dampak COVID-19, kebijakannya itu. Bisa dipahami sampai sini situasinya? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Berarti nggak Ya, mungkin ngurangin UKT. jadi cicilan. Gitu. Sementara mereka menginginkan, ini UKT-nya 8 juta ya semuanya, misalnya flat. Gitu. Saya nggak tahu mereka mengajukannya berapa kayak gitu. Tapi kebijakan yang kalian yang harus pegang itu adalah skemanya harus dibuat cicilan. Bisa dipahami nggak sampai sini?
bentuk penyesuaiannya adalah cicilan. Gitu ya. Karena dengan cicilan cash flow-nya kan akan tetap, cuman term of payment-nya aja, waktunya aja yang berbeda. Tapi kan kalau dalam satu semester uangnya akan tetap terkumpul dari mahasiswa itu katanya. Tapi mahasiswa nanti nggak tahu pengajuannya seperti apa. Tugas kalian adalah bagaimana meyakinkan bahwa mereka bisa dan mau dalam skema cicilan. Oke, bisa dipahami? Mbak mau tanya, maksudnya perannya satu-satu itu gimana, Mbak? Oke, boleh diskusi dulu kalian 5 menit ya untuk brainstorming gitu. Tapi nanti perannya akan masing-masing, gayanya akan masing-masing gitu di main room-nya nanti. Jadi saya akan pilih satu di antara kalian dan nanti dari yang berperan sebagai mahasiswa juga akan berperan sebagai mahasiswa yang memohonkan kepada Anda sebagai manajer. Paham ya? Paham. Ya, pokoknya kalian sebagai manajer misalnya tiba-tiba nanti Nurung, ya Nurung mau lawannya mau siapa? Nanti milih Nurung dari room 2. Nah, nanti Nurung akan berperan sebagai manajer dan orang yang kamu tunjuk itu berperan sebagai mahasiswa. Silahkan berdialog. Kita akan saksikan proses negosiasinya seperti apa. Paham? Oke. Gimana sih? Oke ya, silakan berdiskusi dulu. Saya masuk ke room 2. Pusing. Ayo Rung. Ayo Rung, bisa Rung. Maboy. Maboy. Tuh nggak pernah ikut pengajuan. Ayo Rung. Ayo Rung, maboy. Ini ikutin gaya Pak Cecep dulu. Maksudnya? Gimana sih kan kalau pengajuan kan? Hendra Hatam kan? Ikutin gaya Pak Cecep dulu. Gini kayak Pak Cecep itu apa ya? Kayak dia nanya, pokoknya kalau misalkan orang itu masih punya uang tabungan, jadi kayak uang tabungannya itu dibagi 2, yang satu buat modal usaha, yang satu buat bayar setengahnya buat bayar UKT, dan itu cicilan ujung-ujungnya, biar sisanya tuh berusaha buat jualan-jualan, sampai jual diri juga mungkin nggak apa-apa. Itu yang untuk Pak Cecep. Kebanyakan sih disuruhnya apa ini jualan. Ujung-ujungnya disuruh bisnis. Potongnya ngepet kan. Berarti maksudnya tapi kan kita nggak tahu jumlah uangnya berapa. Iya sih, cuman waktu itu ini kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba ada orang-orang tuh kayak bicara bahwa dia punya kesanggupan sekarang tuh punya sekian gitu, kayak dia punya tabungan sekian. Nah, mungkin waktu itu kata Pak Cecep tuh ya udah, katanya setengahnya dibayar buat buat UKT, setengahnya lagi itu buat modal bisnis gitu. Nanti setengahnya lagi bayar kapan gitu. Setengahnya lagi itu ya ntar dari hasil keuntungan bisnis itu mungkin bisa dicicil 3 kali atau 4 kali kayak gitu. Oh, kalau cicilannya itu tuh tapi kalau tiba-tiba mahasiswanya bilang, ayo siapa yang ngomong nih? Dulu deh. Jadi tapi nanti si cicilannya itu nanti tuh nggak kayak harus 3 kali, apa harus 4 kali, apa semampunya, apa gimana? Nanti, maksudnya kalaupun worst case-nya cicilan kan? Semampunya mahasiswanya kalau cicilannya gitu. Wah, udah selesai aja. Udah habis. Biasanya cicilannya kan 3 kali 1 semester. Tapi nanya dulu nggak sih kayak kamu bisa bayarnya berapa gitu? Biasanya gitu sih, kayak nanya mereka tuh kemampuannya berapa. Gitu. Pokoknya
kita cari tahu dulu aja gitu kan apa yang Kenapa dia ingin. kenapa bisa bayar hanya segitu gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan nanyanya tabungan langsung emang enak ya? Iya kan gak enak juga. Bukan tabungan sih, mungkin kayak kamu sekarang ada duit berapa gitu kan. Iya, budgetnya kali, budget. Kayak gitu. Sekarang ada uangnya berapa. Jadi misalkan pas sekarang saya mampunya 2 juta, ya udah yang 500.000 buat bayar UKT sekarang, yang 500 lagi itu buat modal gitu. Ya Terus sudah. nantinya misalkan UKT-nya kan 8 juta, jadi berapa kali tuh? Nah, Ada nggak? Sudah bisa dibuka? Oke. Nah, ini insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tripartit, gitu ya, bagaimana kita bernegosiasi dengan 3 pihak begitu. Nah, namun juga kita akan mempelajari mengenai praktik konflik ataupun konteks negosiasi apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi itu saya kasih contoh gitu ya. Siapa dengan siapa yang konflik di situ? Starbucks sama Kraft. Oke, Starbucks and Kraft Coffee conflict kayak gitu. Nah, jadi silahkan mencari contoh, boleh berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Dua perusahaan yang sedang melakukan suatu proses negosiasi atau terlibat di dalam situasi konflik dan bagaimana upaya penyelesaian mereka, gitu ya. Jadi pertama harus memuat setidaknya latar belakang munculnya. Jadi pertama, misalnya kamu buat di dalam Word, case-nya silahkan copy paste urutannya artikel yang memuat kasus itu. Nah, lalu poin selanjutnya kamu berikan ulasan. Latar belakang permasalahannya apa? Poin 1 harus ada. Terus yang kedua, pahami masing-masing kepentingannya dari dari masing-masing pihak. Terus siapa saja yang terlibat? Oke, saya ulangi. 1 pertama apa? Harus ada poinnya? Latar belakang, Mbak. Latar belakang. Latar belakang kenapa mereka terlibat konflik atau terlibat dalam perundingan ataupun agreement. Yang kedua apa? Poin kepentingan. Kepentingan. Oke, kepentingan masing-masing pihak itu apa? Terus yang ketiga? Siapa yang melakukan? Yang terlibat ya. Jadi apakah memang artinya head to head antara perusahaan itu atau ada pihak lain yang terlibat di dalam kasus itu? Terus siapa ya yang representasinya gitu? Ini masih poin ketiga. Jadi siapa yang terlibat itu, representasi masing-masing pihak itu diwakili oleh siapa? Apakah PR, manajer, CEO atau siapa gitu? Orang-orang yang menjadi negosiatornya. Nah terus mohon ditemukan kayak gitu dari poin keempat berkaitan dengan proses negosiasi yang berjalan itu seperti apa gitu ilustrasinya. Kelima, konklusi ataupun kesepakatan yang tercipta, dan keenam, lesson learn-nya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, diulangi poin keempat apa tadi? Ilustrasi. Ilustrasi proses negosiasinya. Poin kelima, Kesepakatan. agreement-nya seperti apa. Yang keenam, lesson learn-nya apa ya? Lesson learn bagi kita